Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sistem embedded atau sistem terbenam ya. Yang kali ini kita akan membahas tentang Integrated Development Environment atau IDE. Dan bahas 5 hal ya. Embedded C, CMSIS, tentang kit yang akan kita gunakan, dan Keil Microvision, dan STM32CubeMX. Oke, kita masuk ke hal yang pertama, Embedded C. Apa itu embedded C? Kita dapat definisikan yang merupakan satu set bahasa C ya, yang agak berbeda sedikit ya. Ini merupakan extension dari bahasa C. Dan ini memang ditujukan untuk sistem embedded dengan segala karakteristiknya. Jadi secara sejarah memang embedded C ini memerlukan sesuatu yang di luar standar C ya, untuk mendukung fitur-fiturnya seperti fixed point arithmetic, kemudian memorinya, basic I/O juga seperti itu ya. Ini embedded C. Jadi ini yang membedakan antara embedded C dengan bahasa C yang biasa kita gunakan dalam pemrograman di PC ya. Nah, kalau kita sebelumnya telah belajar menggunakan C# ya, ini ada perbedaan sedikit ya dengan embedded C. Kalau untuk deklarasi variabel mungkin sama ya, seperti ini. Tapi untuk array berbeda ya. Kemudian untuk if else ya sama. Untuk switch case juga sama. Hanya saja dalam bahasa C memang parameter dalam switch case variabel di sini tidak boleh dalam bentuk string, perbedaannya. Kemudian for loop juga sama. While, do while juga sama. Kemudian fungsi pun sama. Jadi bagi yang sudah mempelajari bahasa C#, maka sangat banyak kesamaannya antara C# dengan C ya. Untuk struktur, struct seperti ini juga. Nah, untuk preprocessor kita menggunakan include ya, dash include. Pointer sama. Nah, kemudian ada beberapa tipe bilangan ya dalam embedded C ini yang akan kita gunakan dalam pembahasan kita, dalam aplikasi kita. Ada karakter atau unsigned integer 8. Ini memiliki nilai antara 0 sampai 255. Kenapa? Karena dia 8 bit dan tidak memiliki tanda di sini. Tidak memiliki plus atau minus. Ya. Jadi dia dianggap plus semua, minimal 0 ya. Tidak ada istilah minus. Kemudian ada lagi integer 8 di sini, integer 8 bit. Signed ya, artinya dia memiliki tanda plus dan minus. Sehingga dia bisa bernilai min 128 hingga 127. Kemudian seterusnya unsigned integer 16, unsigned integer 32, integer 32, unsigned integer 64. Ini sampai sangat besar nilainya ya. Karena 64 bit. Jadi 2 pangkat 64 dikurang 1 sama dengan sekian. Kemudian integer 64. Ya. Kan lagi float untuk desimal ya, yang ada koma-koma. Kemudian ada juga double. Ini resolusinya lebih tinggi dibandingkan dengan float. Ada juga tipe bilangan ASCII ya. ASCII di sini ada desimalnya. Kita sudah belajar sebelumnya ya ASCII ya di pemrograman. Desimalnya sekian, hexadesimal sekian, oktal sekian. Kemudian karakter yang akan muncul nanti ya seperti sekian. Makanya kita harus membedakan antara nilai 0 ya dengan karakter 0. Kalau nilai 0 atau 0 di sini memang kosong ya. Semua bitnya bit 0 semua. Jadi kalau di sini ini sebetulnya dia memiliki nilai yaitu 30 heksa atau 48 desimal. Karakter yang muncul angka 0 gitu. Karakter 0.
dan ada banyak karakter yang lainnya ya. Ini ASCII yang kita gunakan 7 bit ASCII ya, sehingga nilainya sampai 127. Nah, bagaimana implementasi di hardware? Ini kita bisa ambil ilustrasi seperti ini ya. Kita pakai MSPen. Bisa kita punya seperti ini. Kita punya sebuah variabel dengan lebar 8 bit ya. 1, 2, 3, 4. Oke. 6, 7, 8. Nah, lebarnya 8 bit. Kita punya variabel sekian. Oke ya. 8 bit ini kita bisa isi dengan angka 0 atau 1. Jadi kita ambil contoh unsigned ada integer 8 ya. Oke. Jadi yang terjadi pada hardware itu adalah kalau kita isi register dengan angka 1, maka dia akan bernilai 1 di sini registernya, variabelnya. Kalau sini kan angka 0, maka jadi angka 0. Nah, maka dia akan bernilai, masih ingat ya, binary ke desimal bernilai angka 3. Seperti itu kan ya. Nah, kemudian kalau kita memiliki unsigned integer ini dan ingin kita jumlahkan, maka kita harus berhati-hati terhadap ini ya. Contoh misalkan ada tipe bilangan unsigned integer, misalnya unsigned integer A gitu ya, sama dengan 250 ya. Kemudian unsigned integer B sama dengan katakanlah 7 ya, ini misalnya. Kemudian unsigned integer C sama dengan A ditambah B. Nah, kita di sini ya. Ini kita menuliskan ini integer A sama dengan 250 tambah B sama 7. Kita di sini A ditambah B sama dengan 257 tambah 7, yaitu sama dengan 257 kan begitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini unsigned integer 8. Berarti dia memiliki 8 bit seperti ini ya. Nilai dia terbesar adalah ketika semua ini berisi 1 kan. Ya. Dan ini nilainya 255. Ketika dia melebihi 255 seperti ini, maka dia akan kembali ke 0. Contoh misalnya 254 ditambah 1 sama dengan 255. Masih bisa. Kemudian 255 ditambah 1 sama dengan kembali ke 0. Kemudian 255 kalau ditambah 2 dia akan menjadi angka 1. Kenapa demikian? Kalau kita lihat seperti ini ya. Ini kita lihat, kita hapus dulu. Yang terjadi. Bagaimana 254 ditambah 1 sama 255 tambah 1 sama dengan 0. Kita lihat di sini ya. 255 kita isi ditambah 1 ya kan, kita tambah.
binary 1 tambah 1 sama dengan berapa? 10 ya. 10 1 kosong ya. Nah, ini 1. 1 tambah 1 1 kosong lagi. Terus 1 kosong lagi. Oke. Nah, 1 tidak ada lagi bawahnya, maka akan jadi 1 ya di sini. Nah, karena dia hanya mengambil 8 bit, maka yang diambil adalah ini. Sedangkan angka 1 ini dibuang. Sehingga 255 ditambah 1 sama dengan 0. Ini 255 yang atas tambah 1 sama dengan 0 hasilnya. Karena apa? Karena integer C-nya sini itu 8 bit juga. Oke, kemudian berikut ini tadi kan A tambah B ya, berarti 250 tambah 7. Kita tulis di sini 250 tambah 7. Kalau 250 kita pakai kalkulator misalnya, ini ada kalkulator programmer ya. Kita pilih yang biasa kita pilih kan scientific ya, programmer. 250 binary-nya sekian. Kita copy ya. Kita paste di sini. Nah, sekian. 7 itu binary-nya 1 1 1 kan 7 ya. Nah, kita jumlahkan di sini. Jumlahkan. 0 tambah 1 1. 1 tambah 1 10. 1 tambah 1 10 lagi. Kemudian 10 lagi. 1 kosong lagi. 1 kosong lagi. 1 kosong lagi. 1 kosong lagi. Titik 1. Dia ada 9 bit ya. Maka karena C ini hanya menampung 8 bit, maka dia akan mengambil ini. Maka hasilnya sama dengan 1. Maka di sini C sama dengan 1. Jadi hati-hati ketika memprogram dengan bahasa pemrograman apapun ya. Ini kita harus tahu tipe bilangannya. Kalau tipe bilangannya hanya 8 bit seperti ini, maka dia akan kembali. Kalau kita hitung ya, tangan kita ada 7 jari di tangan kita ya. Jari kita tunjukkan angka 7. Maka 250 tambah 1, ini 251, 252, 253, 254, 255, 256 nggak bisa. Setelah 255 kembalikan 0 dan 1. Betul hasilnya kan? 251, 252, 253, 254, 255, 0, 1. Jadi setelah 255 kembalikan 0. Jadi ini kira-kira seperti inilah di hardware ya. Di hardware. Dan di hardware ini memang dia tidak mengenal huruf ya. Contoh misalnya huruf M. Ketika huruf M, maka terjadi adalah di microcontroller itu, di register yang ada atau di RAM ya, di RAM yang ada, dia akan menyimpan angka 77 desimal. 77 desimal huruf M besar ya, huruf M besar ya. 77 desimal, 77 binary-nya sekian. Ini kita copy. Nah, maka ketika kita mengetik angka 77, maka sebetulnya kita menyimpan angka ini di dalam memori. Entah itu RAM, entah itu ROM, entah itu register ya. 1 ini adalah logic high, 0 ini adalah logic low. High itu bisa 3,3 volt ya kan, tergantung mikronya. Intinya logic high. Kalau 0 ini berarti ground, 0. Ini terjadi di hardware seperti itu ya. Jadi sekali lagi tidak ada istilah ini. Nah, bagaimana kalau yang tadi ini minus ya? Kan ada minus tadi itu. Nah, ini sign char ya, atau integer 8. Ini dia bisa minus. Komputer pun tidak mengerti angka minus. Ketika dia
kita punya bilangan seperti ini, misalkan integer 8 minus 3 ya, contoh misalnya. Contoh misalnya kita ganti warna biru. Integer 8 A sama dengan minus 3 ya. Apa yang ada di dalam memori? Ini kita bisa pakai kalkulator lagi. Minus 3 minus. Nah, ini yang terjadi. Karena 8 bit, maka yang disimpan adalah ini. Nah, ini ya. Jadi ketika komputer memiliki bilangan minus 3, maka ini yang disimpan dalam memori 16 kali 0 dan 1. Jadi seperti itu kira-kira. Dan juga perlu hati-hati juga mana bilangan bulat, mana bilangan yang dapat desimal ya, dapat koma-koma seperti float. Jadi contoh misalnya gini. Nah, misalnya gini. 13 di bilangan bulat ya kan, unsigned integer 8. 5 unsigned integer 8 juga bilangan bulat. Maka A bagi B berarti 13 bagi 5. 13 bagi 5 yang terjadi 13 dibagi 5. Harusnya kan 2,6 ya. 2,6. Tapi karena dia tipikal bilangan unsigned integer, maka 6,6 ini akan hilang. Maka dia menjadi 2. Ini sering terjadi ketika seseorang mengambil data dari sensor, kemudian kan dibagi, dikali segala macam ya. Dia lupa bahwa tipe bilangan digunakan harusnya memakai float supaya bisa koma-koma kan. Tetapi yang terjadi dia memakai bilangan bulat ya. Integer itu kan bilangan bulat artinya kan kalau bahasa Inggrisnya. Akhirnya data sensornya 0 terus ya, karena semua dibagi itu ya 0. Ya, jadi data yang masuk, data ADC misalnya 750 dibagi dengan 1023. Ini berapa hasilnya? Ya kalau kita pakai float ya bisa ada 0, sekian. Tapi kalau kita pakai integer ini 0 hasilnya. Kan 0, sekiannya ini dihilangin oleh dia. Jadi 0,9999 pun akan dianggap 0 karena integer ya. Dia pembulatan ke bawah defaultnya. Ini masih ingat ya yang atas yang nomor 1 modulo, perkalian, penambahan, pengurangan. Oke, kemudian dan N ya. Pergeseran, geser kiri, geser kanan, kemudian OR ya. XOR ya, ini OR yang bawah. Kemudian negasi. Nah, ini kita ingat-ingat kembali ya pelajarannya. Kalau N ini kan coba kita contoh ya. 217 dengan 170. Nomor 1 ya, kita ambil contoh. 217 di N dengan 170, ya kan? Yang atas nih, yang nomor 6. Kita lihat 217, kita pakai kalkulator juga boleh. Tapi Anda kan sudah lihai juga, itu lebih baik lagi. 217, kita 8 bit ya, karena dia unsigned integer 8 ya. Itu kita lihat pakai kalkulator, hasilnya ini. Oke. Kemudian 170 kita lihat desimal 170. Nah, oke. Nah, kemudian kita N. N. Masih ingat N ya? Kalau di sini A, di sini B, di sini A, N, B. Nah, kalau di sininya 0, 1, maka A, cari 00 dulu ya. 00,
AND jadi 0. Dan kondisinya 0, 1, 0 di N dengan 1, hasilnya adalah 0. 1 di N dengan 0, hasilnya adalah 0. 1 di N dengan 1, hasilnya adalah 1. Oke, ini kita lihat. Ini kita garisin dulu. Oke, 1 N dengan 1, 1 N dengan 0, sorry. 1 N dengan 0, 0. Ini 0 juga. 0 dengan 0, 0. 1 dengan 1, 1. 1 dengan 0, 0. 0 dengan 1, 0. 1 dengan 0, 0. 1 dengan 1, 1. Maka ini nilainya. Ini binary atau basis 2. Ya. Kemudian berapa kalau terjemahkan ke dalam desimal? Ya, kita terjemahkan aja di sini pakai kalkulator ya. Itu nilainya adalah 136. Ini aja. 136 sama dengan 136. Nah, sekarang kita bahas notasi ya. Notasi ini jangan lupa juga bahwa untuk binary itu bisa pakai 0B. Misalnya 0B 1000 1000. Nah, ini binary. Bisa pakai simbol basis 2 di bawahnya. Contoh misalnya di sini ada angka 2 kecil ya. Di sini ada angka 2 kecil sekali. Nah, ini itu basis 2. Bilangan berbasis 2. Ini untuk binary. Kalau untuk hexa desimal ini pakai 0x. Jadi contohnya misalnya 0x. Ini kalau yang atas ini ya, binary 1000111000, maka hexanya adalah 0x88. Ya. Ini perubahan ini sudah dipelajari kan ya. Binary ke hexa, hexa ke desimal, desimal ke binary. Ada lagi sebetulnya bilangan oktal ya. Cuma kita tidak pakai di sini, jadi tidak, nanti bisa dicari sendiri lah. Itu basis 8 ya. Oktal. Kalau hexadesimal kan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Setelah 9 A B C D E F ya. Dia basis 16. Kalau binary dia basis 2. Kalau desimal dia basis 10. Jadi kalau kita lihat ini sama dengan ini. Ya. Jadi ini notasi dalam binary, ini notasi dalam hexa. Maka ini notasi dalam desimal. Jadi gitu. Jadi ketika coding kita harus tahu ya bahwa ketika kita tulis angka 1000 ini 1000 atau 100 ini binary jadinya 8 angkanya kan. Gitu ya. Ini kalau 1000 ya. Ini 100 ini kalau desimal berarti kan 1000. Tapi kalau binary ya cuma 8. Gitu. Kira-kira jadi gitu ya. Jadi kita harus tahu tipe-tipe bilangan itu dan notasinya seperti apa. Yang nanti yang lainnya dalam bentuk tugas ya, pergeseran ke kanan, geser ke kiri, dan seterusnya. Oh, ada lagi nih. Plus min ya. Ini bahasa C biasa. Oke, itu yang cukup ya. Sekilas tentang bahasa C dan embedded C. Jadi cuma sedikit saja bedanya ya, karena memang embedded C ini extension dari bahasa C yang standar. Kita bahas yang kedua itu CMSIS ya. CMSIS. Ini kita sebelumnya kalau yang pernah memprogram controller kita tahu namanya library kan, atau bahasa pemrogram apapun lah pasti ada library kan ya. Itu koleksi kode yang mempermudah user dalam melakukan coding.
Kalau kita belajar Arduino ya itu isinya library semua tuh kan. Jadi kalau kita download library maka kita tinggal pakai fungsinya dengan sangat mudah. Tinggal diinstal library-nya kemudian kita pakai. Jadi sangat mudah gitu. Tinggal satu baris kode udah selesai. Nah, dalam microcontroller juga seperti itu juga ya. Nah, kemudian ARM ini kan banyak dipakai oleh orang-orang pembuat sistem embedded ya. Ada juga OS-nya, ya kan. Jadi library ini pun harus dimasukkan ke dalam project kita. Jadi ketika membuat sebuah file dalam ini ya menggunakan ARM ini, kita coding nanti kita pakai Keil ya. Maka library yang diperlukan harus kita masukkan juga. Itu standar ya sebetulnya. Nah kemudian khusus untuk untuk ARM ini, ternyata perusahaan ARM ini membuat yang namanya CMSIS atau singkatan dari Cortex Microcontroller Software Interface Standard. Ini dikembangkan ya pada tahun 2008 ya. Sehingga semua resource yang ada itu dapat digunakan dengan mudah dan cepat. Jadi kata kuncinya itu adalah standarnya itu. Jadi dia membuat standar supaya nanti ketika ada developer yang membuat library atau sejenisnya yang high level itu dengan mudah kompatibel dengan Cortex. Ini tujuan dari CMSIS itu. Ada juga istilah HAL ya, Hardware Abstraction Layer. Jadi kita ingin memasukkan program kita ke dalam hardware kan gitu ya, ke dalam chipnya itu, ke dalam flashnya. Kita melakukan coding, tapi kan kita inginnya itu kan memakai bahasa manusia gitu kan. Pakai bahasa manusia, bukan pakai bahasa mesin. Bahasa mesin kan hanya mengenal 1010 aja. Atau menggunakan bahasa assembler. Assembler itu kita mengotak-atik register, program register dengan bahasa yang sederhana. Jadi sangat kompleks jadinya. Sangat kalau kita membuat program itu karena bahasa sederhana, sintaksanya sedikit. Jadi kita untuk membuat satu perintah aja itu panjang sekali ya. Kita harus memahami juga register-register yang ada di situ. Kita ganti microcontroller, kita harus memahami juga mikro itu berapa registernya, apa saja nama registernya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk menjembatani ini ya, antara hardware dengan aplikasi yang kita buat, baik application software ataupun kita membuat OS ya, operating system dalam embedded atau middleware, maka ada perantaranya ya. Nah, perantara itu secara umum disebut HAL, Hardware Abstraction Layer, supaya jadi ini layernya lapisan ya. Abstraksi itu pengabstrakan ya. Jadi supaya apa yang diprogram di hardware itu menggunakan bahasa yang level tinggi, yaitu bahasanya manusia. Nah, jadi manusia mudah memprogram sebuah hardware kan. Nah, CMSIS ini merupakan HAL ya. Jadi CMSIS ini merupakan HAL atau Hardware Abstraction Layer yang dibuat oleh ARM, perusahaan ARM itu. Ya, seperti itu ya. Kita memerlukan HAL dan ternyata ARM sudah membuatnya, yang dinamakan dengan CMSIS. Jadi kira seperti ini. Bayangkan kalau kita setiap membuat aplikasi software, membuat OS itu kita akses langsung ke sini. Itu mungkin bahasanya complicated, kita harus paham registernya apa saja, cara bekerja register bagaimana, sangat detail ya. Maka inilah CMSIS untuk membantu kita sebagai perantara tadi. Seperti penerjemah lah istilahnya gitu ya. Di sini banyak library sih. Ya seperti itu ya. Dan ini distandarkan oleh ARM itu. Sehingga nanti kalau ada perbedaan antara pembuat OS tidak ada masalah karena setiap pembuat OS ini akan merefer ke sini, ke standar ini. Gitu. Bisa dipahami ya. Ini contoh
CMSIS ya. Ini ada untuk CMSIS RTOS, dia ada interface-nya ya. Ada untuk neural network to machine learning, DSP, digital signal processing, dan banyak lagi ya yang dibuat oleh ARM ini di dalam CMSIS. Nah, jadi CMSIS ini standarnya ada banyak ya. Ini di buku yang ada di link juga sudah saya masukkan juga. Terutama ada di dokumen yang diterbitkan oleh ARM itu sendiri ya. Jadi ada halnya standar ya. Ada NVIC-nya, kemudian control block register, systic-nya untuk clock ya. Kemudian juga exception names. Jadi kalau kita membuat program mengeksekusi program dan program itu ada kesalahan, pasti kan kita ingin ketika ini error maka ada exception code ya. Kode exception itu apa? Jangan sampai misalkan kita mau membuka sebuah port ya, COM. Kemudian COM ini sedang dipakai oleh yang lain. Maka kita harus ada error handlingnya kan begitu ya. Jangan hanya tinggal error begitu saja kita tidak tahu ada error. Maka ini gunanya exception code. Ini sudah distandarkan oleh CMSIS. Jadi ketika kode ini error apa, ada semua tuh. Ya kita tahu kalau dia replay ini berarti errornya gara-gara ini. Kemudian standardized method untuk header file, untuk inisialisasi, untuk fungsi intrinsik ya. Ya, dan seterusnya ya untuk log dan untuk mengakses function yang ada banyak ya. Untuk communication. Karena communication ada dua, ada API banyak ya. Oke, itu yang CMSIS, kita sudah bahas MDC, CMSIS. Nah, kita baru masuk ke kit yang akan kita gunakan dalam pelajaran kita. Walaupun kit itu udah sangat banyak ya. Tapi ya kita menggunakan satu aja dulu. Nanti silakan dikembangkan ke kit yang lain. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Kita menggunakan STM32F4 Discovery seperti ini gambarnya. Jadi dia dikembangkan memang oleh STM Microelectronics ya. Kemudian dia mengandung ST-Link. ST-Link ini untuk upload program di sini nih. Ini sekotak ini. Ini adalah ST-Link segini. Kalau kita beli boardnya yang kecil ya, maka ST-Link-nya dijual terpisah biasanya begitu. Jadi kalau untuk tugas akhir yang kecil ya, perlu microcontroller yang kecil, itu kita mesti beli ST-Link-nya terpisah di sini. Nanti untuk proyek kita mungkin kita pakai ST-Link terpisah ya. Karena kita jangan pakai boardnya hanya untuk praktikum saja. Nah, kemudian dia juga untuk debugging. Nah, debugging ini fungsi penting bagi microcontroller. Jadi kita bisa tahu apa yang terjadi di dalam. Gitu. Kemudian di board ini kebetulan juga nih harganya di bawah 500 ribuan ya, 500 ribuan lah atau kurang. Ini dia sudah dilengkapi dengan digital to analog converter DAC, kemudian LED, ada berapa LED sini ya? Ada button ya, press button biasa ya. Ada USB on the go di sini nih. Ya. Kemudian dia mensupport juga beberapa ini software untuk IDE, misalnya IAR ya, Kyle dan seterusnya. Kita pakai Kyle hari ini. Di pelajaran ini maksudnya. Ada lagi banyak di ITB itu banyak juga pakai IAR ya. Kyle juga dipakai juga di sana, jadi pakai apa saja juga nggak ada masalah. Ini fitur-fiturnya, dia menggunakan microcontroller yang di materi sebelumnya kita bahas yaitu STM32F407 VGT6. Kemudian ST-Link-nya tadi sudah dijelaskan. Kemudian USB juga. Supply dayanya bisa menggunakan eksternal atau juga pakai USB. Jadi biasanya pakai USB juga sudah cukup ya. Jadi dia mengandung accelerometer, ada mikrofon digital, DAC, 8 buah LED. Untuk kita latihan-latihan ya, main-main dulu lah. Ini kira-kira diagram bloknya ya, seperti ini.
Tombol ya tombol biasa. Ada mini jack ini untuk audio ya, USB. Headernya ada banyak. Yang tombol-tombol yang lainnya ya. Oke, itu yang kita pakai. Detailnya memang ada file tersendiri ya untuk membahas detail ini di datasheet atau user manualnya ya, kit ini. Jadi silakan di refer ke sana. Tadi hanya gambaran umumnya saja. Oke, kita akan bahas scale. Kemudian, ya ketika kita memprogram microcontroller, kan kita perlu mengetik teks program kita, ya kan? Ini kita menggunakan text editor. Kita bisa pakai notepad dan seterusnya. Kemudian ada lagi compiler. Setelah teks ini kita run dan kita compile ya. Segala file-file yang dibutuhkan oleh main ini, fungsi main ini, dicari semua oleh dia. Dia membutuhkan library yang mana, dia membutuhkan file DLL misalkan, semua library-nya dicari, kemudian dikompilasi menjadi sebuah kode dan menjadi executable file. Setelah itu dia program yang sudah jadi itu akan dimasukkan ke dalam mikro menggunakan programmer. Nah, untuk Keil yang kita gunakan, Microvision, kita menggunakan versi 5 ya. Itu dia sudah mengandung semuanya. Text editor dia sudah ada, compilernya juga sudah termasuk di situ. Termasuk programmernya juga ada di situ. Jadi sudah 3 in 1 ya, sudah masuk semua. Seperti Arduino juga begitu juga ya. Kita ngetik di situ, compile di situ, program di situ. Ini kalau yang zaman-zaman dulu tuh kita ketiknya di satu tempat, compile di tempat yang sama, tapi ketika program mungkin pakai software yang lain, ganti software deh kita. Kalau zaman dulu kan gitu ya. Jadi zaman sekarang juga masih bisa seperti itu. Cuma kalau untuk prototyping sebaiknya pakai IDE yang sudah komplit. Nah, Keil ini merupakan IDE yang sudah sangat lama ya, dan sudah banyak dipakai oleh jutaan orang ya, sangat banyak. Dia mendukung device yang sangat banyak. Kemudian dia menggunakan Windows ya, dan dia mengintegrasikan semua tools yang diperlukan untuk mendevelop embedded application ya. Compilernya ada, microassemblernya, linker, locator, dan hex file generator. Hex file ini adalah file yang akan kita masukkan ke dalam microcontroller. Jadi kalau kita membuat microcontroller, kita bisa memberikan kepada orang lain itu hex-nya saja udah cukup. Jadi saya pernah kerja di perusahaan Jepang ya. Kita hanya menjalankan produksi aja di situ kan. Ketika ada pergantian program ya sudah kita diberikan hex-nya saja. Kita disuruh program sendiri tuh hex-nya. Sedangkan source code-nya kita tidak tahu. Jadi kita tidak tahu nih ini file isinya apa ini ya. Cuma hex aja begitu. Nah, jadi hex ini akan dimasukkan ke dalam microcontroller. Adapun yang tadi kita coding, compile segala macam itu untuk menghasilkan file hex ini. Ini oleh Intel dibuatnya ini ya, format hex ini oleh Intel. Kemudian ini microcontroller yang didukung oleh Keil ini sangat banyak ya. Tidak hanya yang kita pakai ini, tapi mulai dari Atmel ya, AVR tuh masuk juga tuh. Yang buat Infineon, Renesas, Texas. Nah, kita pakai ST kan di sini. Cypress juga nih banyak nih. Nordic ini saya sering pakai juga dulu untuk Bluetooth ya, bagus dia. Kemudian banyak ini ya. Jadi jangan salah tangkap Keil itu hanya untuk mikro ini, bukan. Dia banyak ya untuk Unphoton, untuk banyak Keil itu masuknya IDE atau compiler yang sangat banyak dipakai untuk microcontroller. Jadi kalau kita menggunakan IDE, ya semua sudah include di sana 3 in 1 ya. Ya jadi edit di sana ya kan. Kemudian database-nya pun banyak kan. Kalau kita install Keil kan kita bisa pilih itu microcontroller yang mana ada banyak kan. Kemudian untuk manage project-nya kita maintain, kita simpan.
yang seterusnya ya. Kemudian ada dialog, ada debug, bahkan ada simulator kalau KL itu. Ya, kemudian untuk graphic device interface juga, tapi kita mungkin tidak pakai di kuliah ini ya. Nah, flash programming utility, misalkan flash programming ini kita bisa pilih, ya kita mau program, kita hapus semua sektor atau hanya sektor tertentu saja yang untuk kita isi program. Itu ada pilihan-pilihannya seperti itu ya. Dan yang paling penting yang paling terakhir itu ada manualnya ya kan. Kalau Kale ini kan enak, kita klik ada manualnya, ada online help-nya, ada datasheet-nya, user guide-nya. Tinggal klik, sudah ada semua. Nah, ini kita lakukan ketika mengetik program. Ya kita pertama ngetik programnya kan ya. Kemudian file-file library-nya kita masukkan juga. Yang semua itu kita nanti compile. Kita compile, masuk ke dalam linker. Kita jadi melink semua segala library yang digunakan itu linking. Kemudian di debug. Nah, debug ini kita bisa ada dua pilihan, simulation atau target hardware. Nah, kita di praktikum awal mungkin target hardware, tapi nanti di bab beberapa nanti kita masuk ke simulation. Sebetulnya bukan simulation sih, tepatnya emulation ya. Jadi kita lihat ya. Ini interface scale ya. Kalau cara-cara installnya mungkin di ebook sudah ada ya. Tapi memang memerlukan koneksi internet yang cukup lah. Karena download filenya banyak juga nih. Di sini ada fungsi-fungsi. Di sini ya, kan ada banyak fungsi ya. Di sini ada library ya yang digunakan. Kemudian, nah enaknya di sini, KL ini, ketika kita mengetik nih, ketik sekian huruf, misalkan kita ketik LED garis underscore ya, LED ini muncul nih, seperti kita di Visual Studio aja kan, muncul prediksi kita mau ngetik apa nih, jadi kita tinggal pilih kan di sini kan. Kita dibantu dengan ini, dengan code completion ini. Kemudian ya seperti biasa, program C biasa di sini ada function parameter di sini kan, function parameter. Kemudian ini kita dibantu juga nih. Nah, kemudian ada dynamic syntax checking. Jadi kalau nah ini ada warning ya. Harusnya kan sama dengannya 2 kali. Nah, di sini ada warning aja. Warning itu bukan error. Warning itu dia ngasih tahu, tapi kalau kita ngotot ya udah jalan terus ya. Cuma dia ngasih warning aja lah. Tapi kalau error memang dia tidak akan bisa running ya karena error. Tapi kalau warning ini ya kita dikasih tahu, tapi kalau kita ngotot ya udah jalan terus. Ini kan salah nih sepertinya nih. Logikanya salah, harusnya kan sama dengannya 2 kali. Di sini juga ada juga di bawah nih program size-nya, kode yang dipakai berapa, RO data ya. Ini read only ya. Ini read and write data. Ini ada data-datanya di sini, KL. Jadi lumayan komplit lah untuk gitu. Ada juga debug ya, fungsi debugging ya. Nanti kita bisa lihat isi dalamnya tuh seperti apa sih register-register secara real time. Ini contoh yang ada di ini ya, buku ajar yang ebook saya berikan linknya. Oke, terakhir kita masuk ke STM32CubeMX. Apa itu? Yaitu kalau kita mengetik kode dalam Kale dari kosong, kita kan mesti inisialisasi banyak kan. Kita inisialisasi ininya, portnya, segala macam kan banyak. Kita harus tahu satu demi satu. Kalau terlewat ya bahaya. Misalkan clocknya kita mesti konfigurasi dulu, kita pakai clock berapa nih. Kemudian I/O-nya kalau kita pakai I/O ya. Dan kalau UART ini UART-nya nih berapa, baud rate-nya berapa, data bit-nya berapa, kan panjang tuh. Satu demi satu. Kalau ada yang terlewat ya tidak bisa dipakai kan gitu ya. Interrupt juga. Interrupt itu sering terjadi kalau kita coding dari kosong. Kita sudah membuat interrupt handler-nya segala macam tapi lupa, belum di on. Belum di turn on interrupt-nya. Lupa itu. Kadang sering terjadi. Ya, karena itu ada bantuan
Sebelum kita masuk ke CAL, kita buka dulu STM32CubeMX ya. Jadi dia fungsinya adalah melakukan konfigurasi awal atau inisialisasi pada mikrokontroler yang merupakan biasanya pekerjaan sulit bagi pemula ya. Kalau sudah sering sih udah biasa enak. Kalau AVR itu contohnya ada CVFVR tuh ya. Nah, CVFVR itu untuk ini, wizard namanya ya. Ini seperti wizard lah istilahnya tuh. Kita klik 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 klik, sudah terkonfigurasi semua. Tinggal kita konsentrasi ke bagian coding kita yang mana. Jadi sangat mudah. Nah, jadi STM32CubeMX ini bisa dibuka dengan menggunakan compiler IR, CAL. Kita pakai CAL kan, jadi bisa. Ini bisa menghemat waktu dan biaya nih. Tapi memang konsekuensinya jadi besar filenya, tapi tidak ada masalah. Ini apa mikrokontroler kita nih masih besar lah, jadi tidak ada masalah untuk ini. Nah, STM32CubeMX ini dia memiliki database yang banyak ya. Bahkan ada database boardnya. Jadi kita pilih board kita juga ada di situ. Ternyata board STM32F4 Discovery ini sudah ada di dalam STM32Cube. Kita bisa pilih mikrokontrolernya, kita bisa pilih boardnya. Harusnya kan mikrokontrolernya aja kan, tapi ternyata dia support juga board. Ini memang cukup bagus juga nih, cukup rajin lah yang membuat ini ya. Perusahaan soalnya. Jadi dia bisa kita bisa konfigurasi pin outnya, kita ganti jadi input jadi output hanya dengan menggunakan grafik visual gitu, grafik visual. Jadi kita setting dulu di awal, klik 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 klik, sudah selesai baru kita masukkan ke dalam CAL. Clocknya juga pengaturan parameter pada peripheral, misalkan SPI clocknya berapa, ya kan? Dia sebagai master atau sebagai slave. Itu bermodal hanya klik 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 klik. Ya. Jadi sangat mudah sekali. Dan ada juga ini prediksi konsumsi daya. Ini bagus juga ya sebetulnya. Kalau untuk yang perlu daya yang minimum. Nah saja terus terang saya belum pernah membuktikan juga sih. Betul nggak ini prediksinya ya? Atau mungkin silakan dibaca. Mungkin ada yang pernah mencoba-coba ini ya. Betul nggak prediksinya? Nih? Sekian microwatt. Betul nggak sekian microwatt? Oke. Sudah habis ya kayaknya. Ini sudah. Oke, kayaknya sudah habis ya. Oke. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk step by step untuk praktikum silakan dibuka di ebook ya. Yang linknya ada di bawah deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan melalui grup yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.